para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya para pendengar dimanapun Anda berada, untuk sajian acara di kesempatan pagi hari ini ya, insyaallah ta'ala di jam 9 ini insyaallah ta'ala akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Kita ikuti bersama, yaitu sebuah rekaman kajian tematik yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rijal LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan menggapai kemuliaan dengan membaca Al-Quran. Ya, semoga yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi tambahan faidah buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Ya para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita ikuti bersama, kita simak bersama. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Indosiar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu bersama untuk mengkaji satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang agung yang di dalamnya banyak faedah yang bisa kita petik. Faedah-faedahnya bagaimana tidak ikhwan, kita meyakini bahwasanya sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai petunjuk, bimbingan bagi kita. Hadis yang dimaksud ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Naam, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Naam,
Hadis ini akan kita bahas dengan tema menggapai kemuliaan ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ya, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, membimbing umatnya untuk menggapai al-khairiyah, kebaikan, kemuliaan. Juga Nabi alaihi salatu wassalam bayyana, menjelaskan at-tariqah ila tilkal khairiyah, menjelaskan jalan ya untuk mendapatkan kebaikan itu. Dan ini tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebuah nikmat yang sangat besar, di mana kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan kebaikan, ditunjuki oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya kebaikan, dan sekaligus dijelaskan oleh beliau jalan-jalannya. Naam, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, Rasul Rabbul Alamin. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hadis yang mulia ini ya adalah kebahagiaan bagi kita semuanya, para penuntut ilmu ya, bahwa ternyata apa yang sedang kita upayakan, seandainya kita menempuhnya dengan ikhlas lillah azza wa jal, adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ketahuilah bahwasanya manusia itu ya, sesungguhnya manusia itu kalau ditanya satu-satu mereka mesti akan ya menjawab. Ketika ditanya, kamu ingin mulia? Jawabannya iya, kami ingin mulia. Namun ketika ditanya apa itu kemuliaan, an-nas yakhtalifun fi tahdidih wa fi ta'rifih. Manusia akan berbeda ketika menjelaskan apa itu kemuliaan, apa itu kebaikan. Ahlud dunya, kalau para penghamba dunia, menilai kebahagiaan, menilai kemuliaan itu dengan apa? Dengan dunia. Semakin banyak dunianya, semakin banyak hartanya, semakin banyak kekayaannya, maka dia merasa saya telah mencapai kemuliaan, saya telah mencapai kebaikan. Naam, coba perhatikan kisah dua orang yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana mereka menilai kebahagiaan, bagaimana mereka menilai kebaikan itu. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Al-ayah. Kisah tentang rajulain, dua orang yang berbeda di dalam menilai kebaikan, dua orang yang berbeda di dalam menilai ya kebahagiaan. Naam, yang satu menilai kebaikan dengan harta dan dia berbangga dengan apa yang dia miliki. Ana aktsaru minka malan wa walada, saya lebih banyak hartanya, saya lebih banyak anaknya, saya lebih banyak punya harta, kebun ila akhirih. Tetapi yang satu muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menilai kebaikan, menilai kemuliaan bukan dengan itu, bukan dengan dunia. Iya. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga hadis yang ada di hadapan kita ini, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, Khalifatur Rasyid, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita menyadari bahwasanya kebaikan itu di sini ya. Kebaikan itu bukan pada dunia, namun kebaikan itu berada di dalam ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kebahagiaan itu ada di dalam keimanan. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wal iman bi malaikati wa kutubih wa rusulih,
kebahagiaan itu ada di dalam ta'allumul Quran wa ta'limih, mempelajari Al-Quran dan juga apa? Mengamalkannya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, faedah di antara fawaid hadis ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jika antum ditanya siapakah orang yang paling menegakkan hadis ini dan paling melaksanakan hadis ini sehingga orang tersebut menjadi orang yang paling baik dan paling mulia, maka jawabannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qama bihadzal hadis haqqal qiyam. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengamalkan apa yang beliau sampaikan ini sebaik-baiknya. Fahuwa khairun nas, khairul bariyah, sayyidu al-awwalin wal akhirin, sayyidu waladi Adam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah, ya, orang yang paling sempurna di dalam ta'allumul Quran wa ta'limih, dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, sehingga beliau adalah khairun nas, ini khairul bashar, sebaik-baik manusia. Naam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang nabinya, sifat nabinya sebagai seorang yang, ya, dalam kehidupannya membacakan Al-Qur'an, ya, mengajarkan Al-Qur'an, seperti Allah firmankan di dalam ayatnya yang agung, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasul di tengah-tengah kaum yang ummi, ya, di mana rasul ini, ya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatih, selalu senantiasa membacakan ayat-ayatnya. Allah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian, sebagai seorang yang senantiasa dalam kehidupan beliau yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan manusia dari akhlak-akhlak yang radilah dengan menjelaskan akhlak-akhlak yang mulia, yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul alaihi salatu wassalam yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan itu manusia, ya, mendapatkan hidayah setelah sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan, sebagaimana Allah katakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan barang siapa yang melihat kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beliau, ya, mengajarkan Al-Quran kepada manusia, di dalam beliau membacakan ayat kepada manusia, kita akan dapatkan as-sabru, kesabaran yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, saya bacakan salah satu contoh riwayat hadis yang menunjukkan kaifa kana Nabi alaihi salatu wasallam yasbir wa yasbut ala, yani, ta'limil Quran was sunnah. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah fi sunanih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu bil mawqif faqala ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam ya'ridu nafsahu, beliau sengaja, ya, menampakkan dirinya, menawarkan dirinya, mendatangi manusia bil mauqif, dalam sebagian riwayat disebut bil mausim,
di musim haji. Jadi dulu ya orang-orang jahiliyah mereka haji juga. Masih ada sisa-sisa peninggalan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka haji berangkat ya, ke Mina, ya, Muzdalifah dan seterusnya. Dan di musim-musim itulah Nabi alaihissalatu wassalam memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, dan antum tahu bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mendatangi manusia, sampai pasar didatangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Didatangi manusia satu persatu dari rumah ke rumah, beliau lakukan. Beliau mendatangi kumpulan manusia diantaranya ketika musim haji, indal musim. Sebutkan dalam riwayat ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu bil mauqif. Nabi alaihi salatu wasallam ya, dengan diri beliau menawarkan kepada manusia bil mauqif. Fil mausim, yani mungkin di Mina atau di Muzdalifah. Faqala, Nabi mengatakan kepada manusia, ala rajulun, adakah seorang yahmiluni ila qaumihi, mau membawaku kepada kaumnya. Yani orang yang memiliki mana'ah, yang memiliki yani apa namanya, pembelaan. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi, adakah seorang yang mau membawaku kepada kaumnya. Fa inna Quraisyan, karena sungguh Quraisy qad mana'uni, telah menghalangi aku, memusuhiku, an uballigha kalam Rabbi, untuk aku menyampaikan kalam Rabbi, Al-Quranul Karim. Dan ini ikhwatil kiram rahimakumullah ya, menunjukkan betapa besarnya pertentangan dan permusuhan orang-orang Quraisy, apalagi setelah kematian siapa? Abu Thalib ya. Nabi alaihi salatu wasallam sujud ya, di Ka'bah, disakiti dengan diletakkan kotoran onta di atas punggung beliau. Kisah yang antum ketahui dan bisa antum baca di dalam sirah. Nabi tidak putus asa walaupun orang-orang Quraisy menyakiti Nabi, menghalangi Nabi, namun Nabi tidak putus asa ya. Nabi pergi ke Taif, datangi Taif, Rasul mendatangi Taif untuk apa ya kawan? Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk mengajari manusia al-kitab wal hikmah, yu'allimuhumul iman, mengajari iman agar beriman kepada Allah dan seterusnya. Ketika musim haji manusia datang berkumpul dari segala penjuru, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ya, mendatangi mereka, mencari barangkali ada orang yang mau membawa beliau ya kepada kaumnya untuk membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ala rajulun, adakah seorang yang yahmiluni ila qaumihi, membawaku kepada kaumnya ya, untuk aku membacakan kalam Rabbi. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi, karena Quraisy telah menghalangiku untuk membaca kalam Rabbi. Dan tidak sia-sia ikhwan, karena diantara hasilnya adalah ya, datangnya sekelompok orang dari Madinah ya, sampai kemudian ada apa namanya, baiat yani Aqabah al-ula, baiat al-Aqabah as-saniyah, sampai kemudian terjadi hijrah. Ya subhanallah, tidak ada yang seperti ini ikhwan. As-sabru was-sabat, kesabaran, kekokohan di dalam ta'lim an-nas al-Quran, mengajarkan manusia mada Al-Quranul Karim. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau antum lihat ya, dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali hiwar ya, perbincangan antara Nabi dengan para sahabat ya. Di situ Nabi yu'allimu ashabahul Quran. Yauminal ayam, suatu hari datang Nabi kepada sahabat Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Nabi mengatakan, ya Abal Munzir, ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ya Abal Munzir, ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, ayat apakah yang paling agung? Ini taklim, mengajari Al-Quranul Karim. Kata Abul Munzir, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya mengetahui. Ditanya lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya Abul Munzir, ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, ayat apakah yang menurutmu di dalam Al-Quran paling agung?
Allahu wa rasuluhu a'lam. Demikian kata Abul Mundir, Ubay bin Ka'ab. Sampai 3 kali Nabi berkata. Kemudian Abul Mundir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayat al-kursi. Kemudian Nabi menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab, ya, mendoakan kebaikan kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, demikian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam kehidupan beliau, ya, beliau membaca Al-Quran, beliau mengajarkan Al-Quran, maka beliau adalah khairul bashar, orang yang paling mulia. Setiap bulan Ramadan datang Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam yaqra alaihi Al-Quran, yakhtim, menghatamkan Al-Quran fi Ramadan. Wa fi sanah allati tuwfiya fihi Rasul alaihi salatu wassalam, ya, di tahun beliau wafat, di bulan Ramadan di tahun beliau wafat, yakni akhir Ramadan, Jibril datang kepada Nabi marratain, 2 kali. Ada sebuah riwayat ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya, yang juga menunjukkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yuharrid, yahus, mendorong para sahabatnya untuk menjadi orang-orang yang mulia dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Yaqulun Nabiyyu alaihi salatu wassalam li ashabih. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada sahabatnya, ayuhibbu ahadukum an yadhhaba ila bathan fayatiya binaqataini azimatain fi ghairi ismin wala qati'ati rahim. Qalu ya Rasulullah, luna yuhibbu dhalik. Faqala alaihi salatu wassalam, la an yaghduwa ahadukum ilal masjidi fayata'allama ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqataini azimatain, wa thalathun khairun min thalasin, wa arba'un khairun min arba'in, wa amsalihinna minal ibil. Oh, kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Coba lihat ikhwatul kiram, dunia tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. 1 ayat yang dibaca, 2 ayat yang dipelajari. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada sahabat-sahabat beliau, ayuhibbu ahadukum, tidakkah salah seorang di antara kalian suka an yadhhaba ila bathan, pergi menuju Bathan. Bathan itu wadi, sebuah wadi di Madinah. Madinah itu dikelilingi wadi. Wadi itu ya semacam apa ya, sungai kering dengan saluran air kering besar. Di antara wadi atau audiyah yang terkenal di Madinah adalah Wadil Aqiq. Ada disebut Wadil Aqiq, nah, yang melewati miqat Dzul Hulaifah. Ada juga Wadi Bathan, nah ini yang disebutkan Wadi Bathan. Taib, yakni melewati Madinah, ya, di dalam kota Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabat, ayuhibbu ahadukum an yadhhaba ila Bathan. Maukah salah seorang di antara kalian pergi ke Bathan? Kalau sekarang pergi ke Bathan, fayatiya binaqatain azimatain, kemudian di situ dia ambil, silahkan ambil 2 onta yang besar, fi ghairi ismin wala qati'ati rahim, tanpa ada dosa, tanpa ada qati'ati rahim. Yani maukah pergi ke sana mengambil 2 onta besar? Mau tidak? Onta itu harta yang mahal. Nah, ashabul ibil, orang punya onta, subhanallah. Baik. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna yuhibbu dzalik, semua kita tentu suka ya Rasulullah. Ya, apalagi para sahabat, kalau mereka memiliki harta, maka harta itu betul-betul mereka gunakan untuk kebaikan. Ni'ma al-malus salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah ketika dipegang oleh orang yang mana? Yang saleh. Nah, siapa tidak suka dengan itu ya Rasulullah? Kita semuanya suka. Pergi ke Bathan tidak jauh, ya, masih di dalam kota Madinah, cuman datang terus ngambil, tidak ada apa-apa. Suka kita ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi kemudian bersabda, la an yaghduwa ahadukum ilal masjid, sungguh kalian datang ke masjid berpagi-pagi, fayata'allama ayatain, kemudian kalian mempelajari 2 ayat
min kitabillah, 2 ayat dari kitab Allah, khairun lahu, lebih baik darinya, min naqatain azimatain, daripada 2 naqah, 2 unta yang besar. Wa salasun, kalau kamu mempelajari 3 ayat, lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'un, kalau kalian mempelajari 4 ayat, khairun min arba'in, lebih baik daripada 4 yang semisal dari apa? Ibil, dari onta. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, tentunya ya dorongan yang demikian besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya, untuk mereka mencontoh dan mentoladani Rasul alaihi salatu wasallam fi ta'allumil Quran wa ta'limih, di dalam mempelajari Al-Quran dan apa? Dan dalam mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. As-sahabah ketika mereka mendengar sabda Nabi, didorong oleh Nabi untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan mereka melihat sendiri bagaimana hirs Nabi alaihi salatu wasallam, semangat Nabi, maka mereka pun berusaha untuk menggapai kebaikan itu. Iya, mereka betul-betul faham bahwasanya kebaikan, kemuliaan itu bukan pada dunia, bukan pada harta, bukan pada jabatan, tidak, tetapi di dalam al-iman, di dalam ta'allumul Quran wa ta'limih. Maka mereka pun menempuh jalan-jalannya, karena jalan-jalan sudah ditampakkan, dibentangkan di hadapan mereka. Dan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pun mendapatkan tilkal khairiyah, mendapatkan kebaikan itu. Wasaru afdalan nas wa khairan nas, mereka pun menjadi manusia yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lain, Nabi mengatakan tentang para sahabat, khairun nasi qarni. Nah, coba gandengkan hadis ini, khairun nasi qarni dengan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Maka kita akan memahami dan akan mendapatkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Limadha? Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Quranul Karim yang sampai kepada kita ini, ikhwan, kanu, yani ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam yahfazunahu, mereka hafalkan itu Al-Quranul Karim sadran wa kitabatan, di dada-dada mereka, dan juga ditulis. Nabi alaihi salatu wasallam menugaskan sebagian sahabat sebagai katabah, sebagai penulis wahyu, ditulis. Setelah Rasul wafat dikumpulkan itu semuanya, di masa Abu Bakar, di masa Umar, sampai datang masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, taib dikumpulkan dalam mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf apa? Utsmani. Itu diantara perjuangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ikhwan, fil Qur'anul Karim, dalam mereka memperhatikan Al-Quran, al-ihtimam bil Quran. Itu termasuk khairu syahidin, sebaik-baik bukti bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ya, betul-betul melaksanakan, ya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ikhwan, riwayat yang masyhur tentang bagaimana sahabat semangat di dalam mempelajari Al-Quran dan bagaimana mereka belajar Al-Quran, ya. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami, yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'ana ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amali. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami menyampaikan kepada kami
guru-guru kami yang dulu kami belajar Al-Quran kepada mereka, yang mereka membacakan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman ibnu Affan, Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in, meriwayatkan apa yang beliau dapatkan dari para sahabat yang dari mereka Abu Abdurrahman As-Sulami belajar Al-Quran. Kanu, mereka ya, yang yuqri'una Al-Quran, yang membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, menceritakan bagaimana sahabat dulu belajar Al-Quran. Annahum kanu, dulu para sahabat, idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, ketika mereka belajar 10 ayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, lam yatajawazuha, mereka berhenti di 10 ayat, tidak melampaui 10 ayat itu, berhenti dulu di 10 ayat, mereka pelajari hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka memahami apa yang ada dalam 10 ayat itu berupa ilmu dan amal. Qalu, para sahabat atau qalu, para sahabat mengatakan, fata'allamna al-Quran wal ilma wal amala jami'an, maka kami pun dari Nabi yang mempelajari Al-Quran lafadznya, ya, ilmu yang ada di dalamnya, wal amal, dan juga amal. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini barangkali ikhwatil kiram muqaddimah, ya, yang perlu kita sampaikan, ya, terkait dengan hadis yang mulia ini, yakni sabda Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian ada beberapa masail yang mungkin akan kita sebutkan di dalam majelis ini, atau faedah-faedah yang lain. Ada faedah-faedah yang lain dari hadis ini. Faedah berikutnya, ikhwatul kiram rahimakumullah, bahwasanya ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran itu yasmul, mencakup ta'allum alfadhihi wa ma'anih, mencakup mempelajari lafaz-lafaznya dan juga apa? Makna-maknanya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari lafaz-lafaznya, taib, dan juga mempelajari apa? Maknanya. Karena itulah yang menjadi maksud azam dari diturunkannya Al-Quran, difahami maknanya, ditadabburi maknanya. Qala Allahu jalla wa ala, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Naam. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, di antara masail, di antara masalah yang muhimmah yang perlu kita ketahui dan fahami dari hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran mencakup mempelajari lafaz-lafaznya dan juga mempelajari ma'ani, makna-maknanya. Mempelajari lafaznya, ya, belajar membaca Al-Quran, belajar huruf alif, ba, ta, sa. Naam. Kita sendiri belajar dan nanti kita mengajarkan. Ini amalan besar, mengajarkan anak-anak untuk baca Quran, membaca sesuai dengan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf. Naam. Mempelajari lafaz-lafaznya. Dan tidak diragukan ikhwatil kiram, qiraatul Quran, tilawatul Quran adalah amalan yang azimah, amalan yang besar. Karena Allah memberikan pahala untuk setiap hurufnya. Membaca Al-Quran, membaca lafaznya, ini amalan besar. Satu huruf dicatat 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu adalah huruf, satu huruf, walam dan lam itu satu huruf, wa mim dan mim adalah satu huruf.
Naam, bukan hanya di dunia seorang mendapatkan kebaikan, fil akhirah kadzalik. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, ya, memberikan syafaat kepada ashabuhu yang membacanya. Taib, mempelajari Al-Quran, yakni mempelajari lafaz-lafaznya sehingga dia bisa membaca dengan baik, juga mempelajari apa ikhwan? Ma'ani, maknanya. Naam, mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran berupa tauhidullah, dan ini perkara yang paling agung, dan maksud diutusnya para nabi dan rasul adalah menjelaskan ini, tauhid. Wal Quran kulluha fit tauhid atau kulluhu fit tauhid. Dan Al-Quran itu semuanya tauhid, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang hak